Nasdem resmi menyatakan dukungan terhadap Pak Prabowo. Apakah sudah ada tawaran menteri kabinet dari Pak Prabowo atau gimana, Pak? Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri, Pak, gimana, Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat. Dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi kita hormati proses itu aja. Penyusunan kabinet Prabowo Gibran terus menjadi perbincangan di media sosial. Para petinggi parpol sebagian banyak terus melakukan lobby-lobby terkait masuk atau tidaknya dalam kabinet Prabowo Gibran. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi rakyat, di mana dalam kontestasi pemilu, yakni Pilpres 2024 kemarin, antar kubu membawa koalisinya masing-masing. Termasuk di sini adalah koalisi perubahan yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 1. Tetapi bagaimana sebenarnya tanggapan dari Anies Baswedan terkait dengan para petinggi parpol membicarakan atau membincang terkait masuk koalisi atau bertahan di oposisi? Sebelum kita simak, apakah beras masih aman rakyat? Kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kewenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU. Kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya. Ternyata Anies Baswedan masih kekeh pada prinsipnya, yaitu mengusung perubahan. Sementara sampai hari ini ternyata Anies Baswedan belum bertemu dengan Prabowo atau belum ditawari kursi menteri. Tetapi kita juga nggak tahu apakah 1 hari, 2 hari, sampai 5 hari ke depan, apakah Anies Baswedan ini tetap tidak mau masuk koalisi Prabowo Gibran? Kita tunggu saja. Sementara itu, yang jelas sudah menyatakan masuk dalam koalisi dari partai pengusung pasangan calon presiden nomor urut 1, yakni Nasdem dan PKB, dan mungkin juga nanti juga menyusul PKS. Nasdem resmi menyatakan dukungan terhadap Pak Prabowo. Apakah sudah ada tawaran menteri kabinet dari Pak Prabowo atau gimana, Pak? Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri, Pak, gimana, Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Namun perkembangannya kelihatannya belum masuk pada wilayah penyusunan kabinet. Di mana di sini ternyata Surya Paloh mengatakan sadar diri, kita itu siapa? Artinya Partai Nasdem itu siapa dalam mengusung pasangan Prabowo Gibran.
Mungkin saja Surya Paloh sadar diri untuk pembagian kursi nantinya di kabinet Prabowo Gibran ini tidak diprioritaskan atau bahkan mungkin tidak mendapatkan jatah kursi yang banyak. Tetapi ya kita tidak tahu ya, lobby-lobby politik para petinggi parpol ini hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau sampai hari ini bahwa yang berkoalisi terhadap Prabowo Gibran ini semakin banyak. Para parpol berbondong-bondong masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang nantinya akan menjadi oposisi? Sementara ini baru PDI Perjuangan yang menyatakan mau oposisi. Ya, saat ini Pilpres praktis dengan keputusan MK sudah tahapan Pilpres ini sudah berakhir gitu, sehingga soal merapat atau merenggangnya partai terutama ke Pak Prabowo tentu adalah kebijakan dari masing-masing partai gitu. Ya, mungkin di dalam rencana untuk membangun kerjasama koalisi yang kuat. Namun menurut saya tetap penting perlu adanya partai yang berada di luar pemerintahan, terutama untuk membangun suatu pengimbangan di dalam proses kekuasaan, pengolahan kekuasaan, proses pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Dan di sini kita membutuhkan check and balances melalui partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Menyikapi hal tersebut terkait dengan para parpol merapat ke koalisi Prabowo Gibran, PDI Perjuangan belum sama sekali kelihatan merapat. Dan ada juga pendapat dari salah satu kader PDIP bahwa oposisi atau partai di luar pemerintahan ini masih sangat penting. Karena dalam pemerintahan berjalannya ini perlu ada kontrol sistemnya. Terkait dengan kontrol kebijakan dan lain sebagainya. Namun, jika semua partai pada akhirnya nanti akan masuk dalam koalisi Prabowo Gibran, maka satu-satunya yang menjadi kontrol terhadap pemerintahan tidak lain adalah rakyat. Karena rakyat merupakan salah satu fungsi mengontrol dari berjalannya pemerintahan, termasuk kebijakan yang akan dijalankan di kabinet Prabowo Gibran. Baiklah rakyat, kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Bagi rakyat yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe Konsolidasi Solitik, tempatnya diskusi politik, demokrasi, dan civil society. Tentunya dengan perspektif rakyat jelata.